Pangkalima Nusa Tanjung Nagara. Dalam legendaris suku Melayu tua dikisahkan, terdapat 5 kelompok besar yang dipimpin oleh 5 bersaudara, diantaranya Abal, Anyan, Aban, Anum, dan Aju. Kelima bersaudara ini sangat sakti, arif bijaksana dan berwibawa. Menurut legenda Melayu tua, kelima bersaudara ini merupakan titisan-titisan Dewa Batara Babariang Langit, yakni titisan Dewa Batara Sangiang Langit. Batara Babariang Langit menikah dengan Putri Mangkutu Pulau, anak dari Batari Makuta Bulau, yang melahirkan Anyamai dan Monga Amai, dan melahirkan anak yang diberi nama Andung Prasat yang konon sangat sakti. Dia membangun sebuah negeri yang diberi nama Nan Marunai atau Nan Sarunai. Andung Prasat memperistri anak Raja Manggaling Langit yang melahirkan kelima bersaudara tersebut. Dari legenda inilah kisah perjuangan Pangkalima Nusa Tanjung Nagara dalam mempertahankan kedaulatan Nan Sarunai dari ambisi Sumpah Tan Amukti Palapa Empu Gajah Mada. Invasi pasukan Majapahit di bawah pimpinan Laksamana Empu Nala bermula. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan share. Selamat mendengarkan. Pangkalima Nusa Tanjung Nagara. Prolog. Menarik benang merah asal-usul suku Dayak di Pulau Kalimantan, Borneo atau dahulu kala lebih dikenal dengan nama Nusa Tanjung Nagara. Dalam panaturan atau kitab agama Kaharingan, Ranging Hatalala Langit atau Tuhan Yang Maha Esa, menurunkan suku Dayak atau Dayak dalam wadah emas bernama Palangka Bulau atau tanduk gandar suci terbuat dari emas. Ranging Hatala Langit menurunkan Palangka Bulau di 4 tempat berturut-turut. Pertama di puncak Bukit Pamatuan, antara hulu Sungai Kahayan dan hulu Sungai Barito. Atas kehendak Ranging Hatalala Langit maka terciptalah Antang Bajela Bulau. Kemudian menurunkan 2 orang laki-laki yang gagah perkasa bernama Lambung, Raja Bunu, dan Lanting, Raja Sangen. Kemudian Ranging Hatalala Langit menurunkannya lagi di Bukit Kelinting maka terciptalah seseorang yang bernama Kerangkang Ambah Penyano atau Raja Sangiang. Di tempat berikutnya, di atas batu granit hitam, seperti bulu-bulu burung datah takasiang, Ranging Hatalala Langit menurunkan 2 butir telur burung yang kemudian menjelma menjadi 4 orang manusia, 1 laki-laki dan 3 orang perempuan. Yang laki-laki bernama Litih Tiung Layar, yang seketika itu juga menjelma menjadi jata yang menguasai di dunia air atau alam bawah. Sedangkan ketiga putri tersebut bernama Kamulung Tenek Bulau, Kameloh Putak Bulau dan Lentar Katini Bulau. Dan yang terakhir Ranging Hatalala Langit menurunkan lagi Palangka Bulau di Puruk Kambang Tanah Siang dan terciptalah seorang putri bernama Sikan atau Nyai Sikan. Bisa disimpulkan dari keempat tempat tersebut menjadi asal-usul suku Dayak yang mendiami Nusa Tanjung Nagara, Borneo atau sekarang lebih dikenal dengan Pulau Kalimantan. Sementara, dalam kisah sebelum Masehi menuturkan, untuk pertama kalinya Pulau Kalimantan, Borneo atau dahulu bernama Nusa Tanjung Nagara kedatangan imigran dari Yunan China Selatan. Imigran dari Yunan inilah dipercaya sebagai cikal bakal nenek moyang suku Dayak yang lazim juga disebut suku Melayu Tua. Dalam legenda suku Melayu Tua dikisahkan, terdapat 5 kelompok besar yang dipimpin oleh 5 bersaudara, diantaranya Abal, Anyan, Aban, Anum dan Aju. Kelima bersaudara ini sangat sakti, arif bijaksa dan berwibawa. Menurut legenda Melayu tua, kelima bersaudara ini merupakan titisan Dewa Batara Babariang Langit, yakni titisan Dewa Batara Sangiang Langit. Batara Babariang Langit menikah dengan Putri Mangutu Pulau anak dari Batari Makuta Bulau yang melahirkan Anyamai dan Monga Amai dan melahirkan anak yang diberi nama Agung Prasat yang konon sangat sakti. Dia membangun sebuah negeri yang diberi nama Nan Marunai. Andung Parasat memperistri anak Raja Manggaling Langit yang melahirkan kelima bersaudara tersebut. Kelima saudara inilah kelak menjadi cikal bakal atau nenek moyang suku Dayak Kalimantan, Borneo atau Nusa Tanjung Nagara. Mereka mengembara ke pelosok hutan pedalaman Kalimantan. Abal ke daerah timur menurunkan suku Abal, Ayan ke selatan menurunkan suku Manyan, Aban ke barat menurunan suku Iban,
Anum ke utara menurunan suku Otdanun, Aju ke tengah menurunkan suku Aju. Kelima bersaudara itu sebelum mengembara diberi petuah oleh orang tuanya, yakni, tabu bacakut papadaan apalagi bermusuhan. Sebab mereka adalah satu darah satu nyawa, menurut pituah dari nenek moyang mengatakan terkutuk apabila bakelahi satu manggungan. Dari silsilah tersebut adalah Anyan, anak nomor 2 yang mengembara ke selatan dan menurunkan suku Manya. Anyan memiliki 10 orang anak cucu orang 10, yakni, Luwa, Pahi, Alai, Wangi, Sari, Aju, Burai, Buung, Kutip, dan Asih. Mereka adalah cikal bakal nenek moyang orang Kalimantan Selatan. Luwa menjadi cikal bakal orang Karua, Pahi menjadi cikal bakal orang Mahi, Alai menjadi cikal bakal orang Birayang, hulu sungai timur, Wangi menjadi cikal bakal orang Wawangi, hulu sungai selatan, Sari menjadi cikal bakal orang Masari, Margasari, Tapin, Aju menjadi cikal bakal orang Biaju, Burai menjadi cikal bakal orang Maburai, Tabalong, Buung menjadi cikal bakal orang Mabuung dan Waruki, Kutip menjadi cikal bakal orang Makutip, dan Asih menjadi cikal bakal orang Masih Alalak. Sisik milik prajurit Marajampahit, Tanjung Marunai dalam tahun 1350 Masehi, meremang di lamun kabut dini hari. Suasana sangat dingin mencucuk tulang persendian. Belum ada aktivitas apapun yang dilakukan para pekerja bongkar muat barang. Di sebelah selatan pelabuhan para nelayan yang baru pulang melaut lelap di dalam perahuya masing-masing, terombang-ambing dipermainkan ombak. Para prajurit jaga nan Sarunai yang berjumlah 10 orang terkantuk-kantuk di depan pos jaga sambil memeluk senjatanya masing-masing. Onggokan abu, sisa api unggun masih mengepulkan asap tipis meruar di hembus angin. Sementara di tengah Laut Jawa, dalam radius puluhan mil dari muara Sungai Dusun, ratusan tahun kemudian sungai tersebut dikenal dengan nama Sungai Banjar atau Barito. Di dalam bilik sebuah kapal besar dengan layar bersusun 3. Duduk bersila di atas pembaringan satu sosok berpakaian laiknya seorang nahkoda. Kedua mata lelaki paruh baya itu terpejam, napasnya diatur sedemikian rupa, debur ombak dan keheningan suasana laut pada dini hari itu menambah kehusukannya dalam olah pranayama, olah napas dalam menyerap kemudian menyalurkan energi alam semesta ke seluruh tubuh. Entah berapa lama lelaki gagah itu larut dalam semadi. Sejurus kemudian raut wajah yang semula tenang perlahan mengerutkan dahi. Hembusan napasnya kini terdengar meningkahi debur ombak dan pekikan puluhan camar, sebagai pertanda sebentar lagi kapal layar besar bersusun 3 itu mencapai daratan. "Rasembrani, masuklah," gumam lelaki gagah yang masih hening dalam sikap semadi yoga. Di balik pintu, seorang lelaki muda yang hendak mengetuk tertegun beberapa kejap. Begitu suara yang sama terdengar lagi, dia langsung menyeruak masuk ke dalam bilik. Lelaki muda itu kembali tertegun bila mana mendapati satu sosok lelaki paruh baya yang masih terpejam kusuk dalam semadi. Sinar kuning gading bias melingkupi tubuhnya. "Ada apa, Rasembrani?" Sebelum menjawab pertanyaan lelaki gagah di hadapannya, Rasembrani tampak menghaturkan sembah. "Maafkah hamba, jika mengganggu semadi Gusti Empu, ada yang ingin hamba laporkan." "Silahkan," gumam lelaki gagah yang masih dalam sikap semadi pranayama. "Sebentar lagi kita berlabuh di Tanjung Marunai, Gusti Empu." Untuk pertama kali, lelaki paruh baya membuka kedua mata, seiring pudar sinar kuning gading yang membungkus tubuhnya. "Persiapkan segala sesuatunya dengan baik." "Tandia, Gusti Empu. Satu hal, mulai detik ini, panggil diriku dengan nama Tuan Penayar. Jabatanku adalah nahkoda di kapal dagang ini." "Baik Gusti Empu." Maksud hamba, Tuan Penayar." "Bagus. Sekarang panggil Tuan Jumulaha dan anaknya Laisomea. Aku ingin berbincang dengan mereka berdua." "Baik, Tuan Penayar," ujar lelaki muda berpakaian khas anak buah kapal. Setelah menyembah, Rasembrani segera keluar dari bilik. Suasana kembali tenang, hening dan sepi, hanya hembusan dan gemuruh ombak serta pekik camar yang terdengar. Di cakrawala timur semburat cahaya bola jagat perlahan menyapa Mayapada. Kini, di hadapan sang nahkoda, duduk dengan hormat seorang laki-laki paruh baya memakai baju bodo, pakaian khas Bugis, berwarna coklat muda motif garis putih panjang. Kalung yang dikenakannya merupakan rangkaian taring dan gigi geligi harimau. Sebuah penutup kepala berwarna senada, dipadu dengan selempang kain berwarna kuning menyampir dari bahu kanan sampai pinggang kirinya. Sedangkan di sebelah sang lelaki,
seorang gadis muda berparas cantik, memakai baju bodo berwarna merah marun, dengan motif etnik berumbai di bagian dada. Sebuah ikat kepala berwarna merah khas Bugis menambah cantik sang gadis yang duduk bersimpuh dengan anggunnya. Tuan Nahkoda memanggil kami. Sebentar lagi kita merapat di Tanjung Marunai, bolehkan kami singgah sebentar di kerajaan Nansarunai? Tentu saja boleh, Tuan Nahkoda. Kami warga Nansarunai sangat senang bila Tuan Nahkoda dan anak buah Tuan singgah di kerajaan kami. Apalagi Tuan dan anak buah Tuan sudah menolong kami ketika dirompak Lanun di tengah Laut Jawa. Ah, itu kebetulan semata Tuan Jumulaha, hanya itu yang bisa kami lakukan. Tapi bagi kami orang Nansarunai, pertolongan Tuan Nahkoda sangat berarti. Junjungan kami Raden Anyan pasti akan menyambut rombongan Tuan Nahkoda dengan baik. Maaf Tuan Jumulaha, apakah saya boleh menanyakan sesuatu yang sifatnya pribadi? Selama saya mampu menjawab, Tuan Nahkoda, silahkan. Setahu saya, nama Laisomena itu khas Bugis, sedangkan Tuan Jumulaha dari Nusa Tanjung Nagara. Oh itu, hehe, sebenarnya bukan Tuan Nahkoda saja yang heran, tapi semua orang yang baru mengenal saya dan anak gadis saya ini selalu menanyakan hal sama. Iya Tuan, apakah Tuan Jumulaha masih ada kerabat dengan suku Bugis? Benar Tuan Nahkoda. Saya ini seorang pedagang yang malang melintang mengarungi samudera di berbagai wilayah jauh. Kebetulan, sahabat-sahabat sesama pedagang adalah orang-orang Bugis. Puluhan tahun menetap di Bugis. Jadi ketika saya menikah dengan orang Bugis, kami sepakat menamai anak gadis kami sesuai dengan suku ibunya, suku Bugis. Menarik sekali Tuan Jumulaha. Nanti setelah dari Nansarunai, saya antar Tuan mengunjungi Tanjung Puri. Oh ya. Apakah antara Tanjung Puri dan Nansarunai itu satu kerabat? Sebenarnya berbeda Tuan Nahkoda. Kami orang Nansarunai menganut kepercayaan Kaharingan, sedang Tanjung Puri penganut Hindu yang taat. Walau begitu kami tetap menjaga dan menghormati keberagaman, antara kedua kerajaan sudah sepakat mengikat tali persaudaraan. Satu hal lagi Tuan Jumulaha, kami mendengar dari para saudagar yang pernah berkunjung ke Nansarunai maupun Tanjung Puri. Kedua kerajaan itu begitu termasyhur sampai wilayah jauh, subur makmur dan kaya raya. Bahan dinding istananya berlapis emas permata. Apa yang dikatakan para saudagar itu hanya sebagian kecil saja Tuan Nahkoda. Maksud Tuan Jumulaha, Tuan Nahkoda akan membuktikannya sendiri. Oh, saya sungguh tidak sabar, Tuan Jumulaha. Tuan Jumulaha tersenyum simpul, lelaki paruh baya itu lantas menoleh pada putrinya, Laisomena yang sedari tadi diam mendengarkan percakapan ayahnya dengan sang Nahkoda, Tuan Penayar. Laisomena, pergilah berjalan-jalan melihat matahari terbit di Anjungan. Ayah masih mengobrol dengan Tuan Nahkoda, kata Tuan Jumulaha begitu melihat anak gadisnya itu mulai bosan dengan percakapan antara dirinya dengan sang Nahkoda. Rase akan mengawal putri Tuan Jumulaha, kata Tuan Penayar lalu bertepuk 3 kali. Seorang pemuda gagah muncul dari balik pintu. Rase, kawal putri Tuan Jumulaha, pastikan keselamatannya. Baik Tuan Nahkoda, ujar sang pemuda gagah mempersilahkan Laisomena mengikutinya. Lama kedua orang itu memperhatikan kepergian dua sejoli, Rase dan Laisomena sampai bayangan keduanya hilang di balik dinding kapal layar bersusun 3 yang melaju tenang memasuki muara, mengikuti aliran sungai dusun. Apakah Tuan Jumulaha mempunyai pemikiran sama dengan saya? Iya. Betul Tuan Nahkoda. Tapi biarkanlah mereka berdua yang menentukan jalan hidupnya sendiri. Rase itu pemuda yang baik, Tuan Jumulaha. Tuan Jumulaha mengangguk pelan, tersenyum, lalu melanjutkan obrolannya kembali. Sementara di anjungan kapal, di antara deburan ombak, pekik puluhan camar yang terbang berputar-putar di atas langit biru nan cerah, mata indah Laisomena berbinar memperhatikan garis cakrawala sebelah timur, perlahan tapi pasti bola jagat. Sang mentari pagi menyemburatkan sinar jingga memantulkan guratan indah di atas permukaan laut. Indah sekali, gumam Laisomena, matanya tampak berbinar, senyum tipis menggurat dari ujung bibirnya yang ranum. Iya, sangat indah, menimpali Rase. Pemuda gagah anak buah kapal dagang milik Tuan Penayar itu begitu terpesona dengan aura kecantikan alami Laisomena yang tidak menyadari dirinya sedang diperhatikan. Tidak bisa dipungkiri, Rase atau Rasembrani, prajurit Sandi Yuda Majapahit yang sedang menyamar itu mulai timbul benih-benih cinta pada pandangan pertama dengan Laisomena.
Tuan Rase, apanya yang indah? Matahari. Matahari yang merangkak naik itu. Matahari. Dari tadi Tuan Rase melihat saya, bukan melihat matahari. Maksud saya, sudahlah, ayo kita ke anjungan tingkat 3, sela Laisomena, kemudian tanpa sungkan-sungkan menggandeng tangan Rase dan mengajaknya berlari-lari kecil. Rase terperangah beberapa kejap, seumur hidup baru ini kali dia dipegang tangannya oleh seorang gadis, namun jauh di lubuk hatinya paling dalam bunga-bunga cinta itu semakin subur. Di anjungan paling tinggi kapal dagang kedua sejoli itu terlihat semakin akrab. Rase yang semula kikuk mulai sedikit berani. Genggaman tangannya semakin erat pada Laisomena. Tuan Rase, kalimat yang akan meluncur dari bibir Ranum itu terhenti, manakala kedua mata mereka saling bertemu, rasa hangat sontak menjalari simpul-simpul saraf keduaan. Untuk beberapa saat suasana serasa hening, namun di lubuk hati keduanya, gejolak aneh semakin deras mengalir. Laisomena, jangan panggil saya Tuan. Panggil saja Rase. Mengapa begitu? Saya kurang nyaman dengan panggilan itu. Bagaimana kalau saya panggil Kakang? Kakang Rase, itu lebih baik. Kembali keduanya bertukar senyum dan saling pandang dengan mesra. Berapa lama lagi kita sampai di Tanjung Marunai? Kata Rase memecah suasana. Mengapa? Kakang Rase sudah bosan berincang dengan saya. Ujar Laisomena, wajah cantiknya berubah galak. Bukan begitu, Laisomena, tapi... sudahlah, kalau Kakang bosan dengan saya. Sela Laisomena kemudian berlari meninggalkan Rase yang terbengong-bengong. Pemuda itu pun berlari coba mengejar sang gadis yang terlebih dahulu berayun-ayun menggunakan tali dan tidak menunggu lama sosoknya sudah berada di dek paling bawah kapal dagang yang terus melaju mengikuti aliran sungai dusun. Rase hanya terbengong heran. Lincah dan cepat sekali gerakannya, gumam pemuda ini dalam hati. Begitu dia kembali mengejar, di hadapannya kini sudah berdiri Tuan Jumulaha, ayah dari sang gadis. Oh, maaf Tuan Jumulaha, hampir saja saya menabrak Tuan. Tidak apa-apa Tuan Rase, tidak usah dikejar, sebentar lagi dia akan mencari Tuan juga pada akhirnya. Maaf Tuan Jumulaha, sudahlah Tuan Rase, ayo temani saya berjalan-jalan di geladak, kata Tuan Jumulaha. Rase hanya mengangguk pelan kemudian menjajari langkah Tuan Jumulaha yang terus berjalan. Sesekali orang tua paruh baya itu tampak mengulas senyum dari sudut bibirnya. Laisomena itu anak gadis saya satu-satunya, Tuan Rase, kata Tuan Jumulaha. Lelaki paruh baya itu hentikan kalimatnya, menunggu reaksi lawan bicaranya. Begitu dilihatnya Rase hanya diam, Tuan Jumulaha meneruskan kata-katanya. Saya dan ibunya begitu memanjakannya. Dulu sekali, dia pernah memiliki kekasih, seorang prajurit Nan Sarunai. Dia hampir saja menjadi menantu saya, tapi sesuatu di luar dugaan terjadi. Apa yang terjadi dengan kekasih Laisomena, Tuan Jumulaha? Sebelum menjawab pertanyaan orang, Tuan Jumulaha tampak menarik napas panjang beberapa kali, menghembuskannya dengan pelan. Mata lelaki paruh baya itu menerawang, memandang mega-mega yang bergumpal di atas langit sungai dusun yang cerah, ketika sang mentari beranjak naik sepanggalah. Sepertinya Tuan Jumulaha sedang mengumpulkan ingatan dan menguatkan hati atas pertanyaan pemuda tampan di hadapannya. Kisahnya terjadi ketika pasukan Marajampahit menyerang Nan Sarunai beberapa tahun silam. Walau mampu kami gagalkan, namun dampaknya begitu besar, termasuk pada kepribadian Laisomena. Gumam Tuan Jumulaha memulai kisahnya. Dalam tahun 1309 Masehi, Majapahit setelah mangkatnya Sri Kertarajasa Jayawardana, kerajaan besar di tanah Jawa itu mengalami pergantian kepemimpinan. Adalah Jayanegara, raja kedua Majapahit memegang tampuk Lewatikta. Pada masa pemerintahannya di tahun-tahun berikutnya terjadi beberapa kali pemberontakan dan yang paling fatal adalah pemberontakan yang dilakukan Rakuti dan kawan-kawan sesama Dharmaputra Winisuka pada tahun 1319 Masehi. Adalah Empu Mada, salah seorang bekel yang kebetulan bertugas jaga ketika pasukan Rakuti berhasil menguasai Kedaton. Dengan keberaniannya Empu Mada berhasil mengungsikan Prabu Jayanegara ke Desa Bedander, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabuk, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pasca pemberontakan Rakuti, pamor Empu Mada semakin bersinar terang. Semua rencana Empu Mada hampir seluruhnya disokong Raja Muda tersebut,
termasuk rencana penaklukan kerajaan-kerajaan di luar Jawa Dipa, termasuk rencana penaklukan kerajaan Nan Sarunai dan Tanjung Puri di Nusa Tanjung Negara. 40.000 pasukan Majapahit di bawah pimpinan Senapati Arya Manggala dengan menggunakan junjung Jawa tampak berlabuh di muara Sungai Dusun. Beberapa telik sandi kerajaan Nan Sarunai yang ditugaskan menjaga perairan Sungai Dusun segera melaporkan kedatangan 40.000 pasukan Majapahit itu pada Raden Japutra Layar, Raja Kerajaan Nan Sarunai kala itu. Wara uras pahari takam. Siapa yang akan menjalankan tugas ini, Paduka? Kata salah seorang penasehat raja. Pangkalima Bujang Gagah, kali ini hanya mendapat kehormatan. Hamba siap menjalankan perintah Paduka. Kata lelaki muda beparas tampan dengan tutup kepala serupa burung enggang, lengkap dengan bulu-bulunya. Bawa 10 pengawal, berangkatlah sekarang juga. Baik, Paduka, kata lelaki muda tersebut. Setelah merapatkan kedua telapak tangannya di atas kepala, dia pun segera keluar dari balai adat. Di bawah tangga 10 orang yang terdiri dari 7 punggawa laki-laki dan 3 orang punggawa perempuan sudah menunggunya. Ke-10 punggawa kerjaan Nan Sarunai itu masing-masing bernama Puyang Gana, Puyang Belawan, Dara Genuk, Bejit Manai, Belang Patung, Belang Pinggang, Belang Bau, Dara Kanta, Putong Kempat, dan Bui Nasi. Ke-10 punggawa itu merupakan 10 saudara kandung anak dari sepasang suami istri pemimpin spiritual suku Dayak Mualang, salah satu subsuku Dayak Ibanik yang bernama Ambon Menurun dan Pukat Mengawang. Salah seorang punggawa yang bernama Puyang Gana menyerahkan sebuah mangkok dari tanah liat. Bujang Gagah sesaat perhatikan mangkok yang bagian dasarnya sudah dibalur getah jaranang. Mangkuk ini bernama mangkuk jaranang, berisi darah ayam yang masih segar, sejumput abu, daun kajang, batu pemantik api dan beberapa lembar bulu ayam. Pemuda tampan ini mengangguk begitu semua sarana pengiriman pesan terpenuhi. Sebentar lagi senja, aku harus ke Panyugu secepatnya. Tunggu aba-aba aku selanjutnya. Baik Pangkalima, ujar ke-10 pengawal, mengangguk hormat. Pangkalima Bujang Gagah mengangguk, dalam sekali kelebatan badan, sosoknya kini terlihat jauh di lamping bukit bagian selatan. Ketika lengkung langit barat merona jingga, Pangkalima Bujang Gagah sampai di atas bukit. Panyugu Pantulak Padagi merupakan tempat ritual suku Dayak untuk berkomunikasi dengan arwah leluhur, roh nenek moyang, meminta berkah, petunjuk dan kekuatan magis sebelum melakukan sesuatu, termasuk persiapan perang. Pangkalima Bujang Gagah letakkan mangkok jaranang di atas altar batu di hadapan Patak. Patak adalah sepasang patung batu berwujud manusia dengan kedua telapak tangan terbuka ke atas. Suasana sontak berubah hening, sepi dan sangat sunyi di puncak bukit tersebut. Kerik-jangkrik dan binatang malam yang semula ramai mendadak sirap, hilang dalam sekejap. Hembusan angin malam merambah rumpun bambu, menciptakan melodi alam nan abstrak. Hampir sepenginangan, Pangkalima Bujang Gagah larut dalam ritualnya. Mata batin pemuda tampan itu pun perlahan menembus ruang dan waktu, dunia lain di balik dunia kasat mata. Satu sosok samar laki-laki tua berjubah merah, ikat kepala merah dipadu hiasan burung ruak lengkap dengan sayap dan ekornya yang menjuntai kini hadir di hadapan Pangkalima Bujang Gagah. Ribuan sosok lain mengenakan jubah merah dengan mahkota burung enggang tampak di belakangnya, sebagian mengelilingi kawasan perbukitan hingga penuh sesak. Dalam sekejap di bawah sinar rembulan 14 hari, puncak bukit itu pun seakan disepuh warna merah terang. Merah darah. Pangkalima Bujang Gagah, ada apa Hanyu memanggil kami? Kata salah satu sosok bermahkota burung ruak. Maafkan hamba Eyang Buyut Datu Gamiluk Langit, Paduka Japutra Layar memerintahkan ritual mangkok jaranang. Ribuan pasukan Marajampahit siap menyerang Nan Sarunai. Kalau begitu, jangan buang waktu, kami merestui Hanyu dan Nan Sarunai. Teriakan berulang-ulang tariu, tariu, hu, hu. Ketika menyambut kedatangan pasukan Marajampahit. Baik Eyang Buyut Datu Gamiluk Langit, hamba pamit. Pergilah secepat angin, kata sosok samar bermahkota burung ruak seiring pudarnya kabut yang mengelilingi kawasan Panyugu. Ribuan sosok berjubah merah lainnya pun perlahan pudar dan menghilang dari pandangan mata batin Pangkalima Bujang Gagah. Pangkalima Bujang Gagah tersentak manakala satu sosok samar bermahkota burung ruak melesat masuk ke dalam tubuhnya. Dia merasakan satu kekuatan lain nan dahsyat mengendalikan dirinya. Sontak pemuda tampan itu antara sadar dan tidak meneriakkan kalimat tariu dengan lantang.
Mangkok Jaranang segera dimasukkan kembali ke dalam wadah khusus dengan balutan kain merah. Dalam sekejap tubuhnya melesat bagai kilat menuju Nan Sarunai. Tariu, 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 hu, hu. Teriak Panglima Bujang Gagah lantang berulang-ulang ketika memasuki pintu gerbang kerajaan Nan Sarunai. Sepanjang jalan menuju ke Daton kerajaan Nan Sarunai, puluhan orang yang berpapasan dengan sang Panglima segera berganti pakaian berwarna merah darah. Raden Japutra Layar diiring sang permaisuri, para pejabat istana Nan Sarunai, punggawa beserta pasukan kerajaan segera menyambut kedatangan Panglima Bujang Gagah sambil menghunus mandau disertai teriakan tariu. Teriakan dan pekikan mengandung kekuatan magis luar biasa, membakar simpul-simpul saraf semua orang yang mendengarnya, menularkan kekuatan magis tiada taraf berasal dari nenek moyang, roh agung penguasa alam astral. Berangkatlah, kata Raden Japutra Layar lantang. Siap Paduka, kita bergerak secepat angin, sebelum petang kita semua harus sudah kembali di Nan Sarunai, kalian siap? Kata Panglima Bujang Gagah. Siap, bagus. Setelah menyimpan mangkok Jaranang dalam buntalan khusus berbalut kain merah, pemuda tampan ini pun mengeluarkan seruas bambu dari balik baju disusul 10 pengawal yang mengelilinginya, tanpa ragu meminum ramuan yang ada di dalamnya sampai tandas. Setelah menyelipkan kembali ruas bambu di balik bajunya masing-masing, Panglima Bujang Gagah dan ke-10 pengawal melesat seperti kilat menerabas semak perdu untuk membawa kabar bagi semua suku Dayak yang berada di sekitar pegunungan Meratus, mengiring pesan persiapan peperangan. Mangkok Jaranang. Matahari sepenggalah ketika Panglima Bujang Gagah dan ke-10 pengawalnya memasuki desa Nunding. Kelak ratusan tahun ke depan desa yang terletak di bagian timur pegunungan Meratus itu bernama Desa Kupang Nunding. Purok Nunding sang kepala suku Abal menyambut kedatangan pembawa pesan dari kerajaan Nan Sarunai itu dengan wajah tegang. Hatinya mendadak gelisah. Dia mengajak Panglima Bujang Gagah dan ke-10 pengawalnya masuk ke dalam balai adat. Ada pesan dari Paduka Japutra Layar, katanya, dengan nada suara sedikit ditekan. Panglima Bujang Gagah segera memperlihatkan mangkok Jaranang pada kepala suku Abal tersebut. Sekitar 40.000 pasukan Marajampahit bersenjata lengkap memasuki kawasan kita. Paduka Japutra Layar khawatir, menurut mata-mata kami, mereka memiliki niat kurang baik. Menerangkan Panglima Bujang Gagah dengan lugas dan tegas. Baik, pesan sudah ikut terima, kata Purok Nunding. Kalau begitu aku pamit, masih banyak pahari takam yang harus dikabari. Kaik siap membela, tandas Purok Nunding. Terima kasih, kata Bujang Gagah dijawab anggukan mantap Purok Nunding sang kepala suku Abal. Setelah memberi penghormatan, Panglima Bujang Gagah dan 10 pengawalnya segera turun dari balai adat. Secepat kilat berlari cepat lakasana angin, dalam waktu kejapan mata sosoknya terlihat puluhan mil di lamping bukit sebelah barat desa Nunding. Setelah berlari cepat, sekitar sepenanakan nasi, Panglima Bujang Gagah dan 10 pengawalnya memasuki gerbang desa Batu Lintang. Desa nan asri dengan puluhan bangunan rumah panjang atau betang yang berdiri kokoh di atas pilar-pilar tinggi di tepi sungai Utik yang melintasi perkampungan. Temenggung Kanapungga, kepala suku Iban bersama sang permaisuri Inai Abang tampak menyambut kedatangan Panglima Bujang Gagah di halaman rumah beteng. Nama Rita Panglima, Sinoaki Pungga, kata Panglima Bujang Gagah. Ayo kita berbincang di dalam beteng, ujar Temenggung Kanapungga sembari mempersilahkan tamunya berjalan terlebih dahulu. Aku lebih suka berjalan berdampingan dengan Aki Pungga, kata Panglima Bujang Gagah disambut senyum simpul kepala suku Dayak Iban tersebut. Aram Panglima. Panglima Bujang Gagah tersenyum, lelaki tampan itu pun lantas berjalan mengiringi langkah Temenggung Kanapungga, meniti satu persatu tangga rumah beteng. Di belakang mereka menyusul sang permaisuri, Inai Abang dan yang terakhir 10 pengawal Panglima Bujang Gagah. Baginda Japutra Layar mengharap bantuan Aki Pungga. Ribuan pasukan Marajampahit sudah memasuki Sungai Dusun, kata Panglima Bujang Gagah sembari mempersembahkan mangkok Jaranang di hadapan Temenggung Kanapungga. Baiklah Panglima, pesan mangkok Jaranang sudah aku terima. Kalau begitu aku pamit, masih harus menyampaikan pesan mangkok Jaranang pada Uras Pahari Takam, kata Panglima Bujang Gagah kemudian memasukkan kembali mangkok Jaranang ke tempatnya. Bergeraklah secepat air, Panglima, kata Temenggung Kanapungga dijawab anggukan mantap Panglima Bujang Gagah.
Setelah menapakkan kakinya ke tanah, utusan Raden Japutra Layar itu pun melesat bak kilat menuju arah utara diikuti ke-10 pengawalnya. Matahari tepat di ubun-ubun ketika Panglima Bujang Gagah dan ke-10 pengawalnya sampai di tepi sungai Batang Lawai Lawe. Kelak ratusan tahun kemudian pada masa Kesultanan Banjar di bawah kedaulatan Sultan Suryanuloh tahun 1520 sampai tahun 1540 beliau memberi nama Sungai Batang Lawai dengan nama Sungai Kapuas Buhang atau Sungai Kapuas di masa sekarang. Sungai Batang Lawai di masa itu merupakan sebuah sungai alam yang masih asri. Di sepanjang daerah alirannya mulai dari hulu di pegunungan Liang Pram sampai ke hilir dan bermuara di Laut Jawa merupakan kawasan hutan belantara dengan kontur tanah gambut, berawa-rawa dan masih sangat sepi. Dalam sejarahnya, tanah gambut mulai pertama kali terbentuk saat permukaan bumi menghangat sekitar tahun 9,600 sampai 9,700 sebelum Masehi. Gambut yang terbentuk di masa itu disebut gambut kedalaman. Tanah gambut akan terbentuk di sekitar rawa-rawa saat terdapat tumbuhan yang mati, terjatuh dan terhambat proses pembusukannya. Kondisi ini bisa dengan mudah terjadi di kawasan sekitar rawa-rawa dikarenakan perairan sekitarnya memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Setelah istirahat sejenak, sekadar memulihkan tenaga, Panglima Bujang Gagah memerintahkan pada ke-10 pengawalnya untuk melanjutkan perjalanan menuju hulu sungai Batang Lawai di mana suku Oddanum bermukim. Panglima muda kerajaan Nan Sarunai itu tidak mau membuang waktu percuma. Tugas membawa pesan Mangkok Jaranang harus diselesaikannya dengan cepat dan tepat sasaran. Setelah meneguk ramuan khusus diikuti ke-10 pengawalnya, duta kerajaan Nan Sarunai itu pun kembali melanjutkan perjalanannya menyusuri sungai Batang Lawai ke arah hulu menuju pemukiman suku Dayak Oddanum. Setelah berlari cepat di antara rawa-rawa dan tanah bergambut, Panglima Bujang Gagah merasaan kontur tanah yang dipijaknya mulai menanjak. Aliran sungai Batang Lawai semakin deras dan bergemuruh. Di kejauhan meremang dalam kabut sebuah gunung menjulang tinggi di antara rimbunnya pepohonan hutan yang begitu lebat. Rumah-rumah panjang terbuat dari kayu beratapkan daun bundia berdiri kokoh di atas panjang-panjang kayu ulin. Inilah pemukiman suku Dayak Oddanum itu. Kita sudah sampai, kata Panglima Bujang Gagah dijawab anggukan ke-10 pengawalnya. Damang Tija, kepala suku Dayak Oddanum bersama beberapa pengawal tampak menyambut kedatangan Panglima Bujang Gagah. Seekor burung elang terlihat berputar-putar di udara kemudian menukik tajam dan hinggap di bahu kanan kepala suku Dayak Oddanum tersebut. Narai kabar, Panglima Bujang Gagah, kata lelaki paruh baya berwajah tegas dengan mahkota burung rangkong bertengger di kepalanya. Bahalap ih, Mama, Palus wei, Panglima. Bahalap, makasih Mama, kata Panglima Bujang Gagah lantas menjajari langkah Damang Pijar meniti tangga menuju rumah betang di atas pancang-pancang kokoh kayu ulin diikuti 10 pengawalnya. Ada pesan apa dari Baginda Japutra Layar? Tanpa membuang waktu, Panglima Bujang Gagah segera mengeluarkan mangkok jaranang di hadapan kepala suku Dayak Oddanum tersebut. Ribuan pasukan Marajampahit sudah memasuki sungai dusun. Baginda Japutra Layar mengharap bantuan Mama, kata Panglima Bujang Gagah dengan suara sedikit ditekan. Baik, pesan mangkok jaranang sudah aku terima. Kalau begitu aku pamit, Mama. Bergeralah laksana api, Panglima. Panglima Bujang Gagah tersenyum. Setelah turun dari rumah betang, duta kerajaan Nan Sarunai itu kembali melakukan penghormatan. Setelahnya bersama ke-10 pengawalnya segera pergi menuju arah selatan menuju jantung Pulau Tanjung Nagara. Tujuan terakhir mereka adalah memberi pesan pada suku Dayak Aju yang berada di kawasan aliran Sungai Miri, Sarawak, Malaysia di masa sekarang. Kepala suku Dayak Aju adalah seorang wanita bergelar Panglima Nyai Balau yang kisah hidupnya sangat melegenda karena berhasil mengalahkan Nantang yang telah mengayau anak lelakinya. Panglima Nyai Balau merupakan wanita perkasa di sukunya. Walau usianya sudah menjelang senja, namun sosoknya masih tampak lincah, garang dan terengginas dengan baju adat berwarna jingga dan mahkota perpaduan dari bulu burung enggang dan burung rangkong. Dia segera menyambut kedatangan Panglima Bujang Gagah dan menjamunya di rumah betang yang berada di atas pancang-pancang kayu trembesi. Ada pesan apa dari Baginda Japutra Layar? Ribuan pasukan Marajampahit sudah masuk sungai dusun. Kembali, Panglima Bujang Gagah mengeluarkan mangkok jaranang dari wadah khusus. Panglima Nyai Balau tampak mengangguk-angguk pelan. Baiklah Panglima Bujang Gagah,
Pesan mangkok Jaranang sudah aku terima, kami siap membela Nan Sarunai. Terima kasih Pangkalima Nyai Balau. Tidak usah sungkan Pangkalima Bujang Gagah. Tapi, ada apa Pangkalima Nyai Balau? Tambusu Sekan Baiduri, dia selalu menanyakan kabar Pangkalima. Tawaran aku pada Pangkalima pada waktu itu masih berlaku. Aku menunggu jawaban Pangkalima. Oh, masalah itu. Betul Pangkalima, setelah menghadiri upacara tiwah di Nan Sarunai, anak gadis aku itu berkenan menjadi istri Pangkalima. Apakah sekarang sudah ada jawabannya? Pangkalima Bujang Gagah terdiam cukup lama. Pemuda tampan ini tidak habis pikir, sempat-sempatnya kepala suku Dayak Ajo itu menanyakan hal tersebut di saat suasana tidak menentu seperti sekarang ini. Hembusan angin laut mengelus lembut rambut Rase yang masih serius mendengarkan cerita Tuan Jumulaha mengenai perubahan sifat dan sikap anak gadisnya Laisomena yang seakan memiliki kepribadian ganda. Lalu, Pangkalima Bujang Gagah menerima tawaran Nyai Balau, dan menyebabkan Laisomena. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan Tuan Rase, cerita saya belum selesai. Oh, maafkan saya Tuan Jumulaha. Tuan Jumulaha hanya mengangguk pelan. Silahkan diteruskan ceritanya, Tuan Jumulaha. Tuan Jumulaha hanya tersenyum. Kembali lelaki Parubaya itu menarik napas dalam-dalam sebelum meneruskan kisahnya. Sekitar 40.000 pasukan Marajampahit di bawah pimpinan Senapati Muda Arya Manggala yang ditugaskan Empu Mada atas Duli Prabu Jayanegara dalam misi penaklukan kerajaan Nan Sarunai dan kerajaan Tanjung Puri, perlahan tapi pasti Junjung Java armada Marajampahit memasuki muara Sungai Dusun. Senapati Arya Mangala dengan pakaian perang kebesarannya terlihat berdiri paling depan pada sebuah anjungan Jung Java yang terus bergerak membelah aliran Sungai Dusun. Sebilah keris terselip di pinggang belakang, tangan kanannya erat menggenggam tombak bilah panjang. Sedang di belakang menyusul ratusan Junjung Java lainnya berisi ribuan prajurit dan perbekalan perang selama 1 tahun. Agaknya pihak Marajampahit sudah